semuanya, perkenalkan nama aku Teresia Devayani Rondonu, absen 35 dari kelas 10 MIPA 3. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video mengenai penguraian vektor. Jadi, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penguraian vektor. Dalam penguraian vektor ini akan membahas tentang bagaimana sebuah vektor bisa diuraikan menjadi beberapa komponen. Nah, untuk video sekarang ini kita membatasinya hanya dalam dua komponen, yaitu ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini kita misalkan ada contoh sebuah vektor gaya. Nah, lalu ini adalah garis bantu sumbu X dan sumbu Y. Vektor ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, vektor ini kemudian nanti akan diproyeksikan atau diuraikan ke dalam dua sumbu, yaitu ke sumbu X dan sumbu Y. Menguraikan itu seperti apa? Nah, misalnya ini vektor. Kalau kita akan membuat proyeksinya, proyeksi itu bayangan di sumbu X itu artinya kita anggap di sini kita beri lampu senter ya. Misalnya, maka bayangan si vektor ini nanti akan muncul di sini. Ini namanya komponen vektor F di sumbu X atau Fx atau proyeksi vektor F di sumbu X. Nah, kemudian vektor F ini juga bisa kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah, ini sama ya caranya seperti tadi. Jadi kita misalkan di sini kita beri lampu senter. Maka akan timbul bayangan di sini. Nah, yang merah inilah bayangan vektor F di sumbu Y atau Fy. Jadi ini kita baru membahas bagaimana memproyeksikannya. Selanjutnya, biasanya untuk yang semacam ini ditanyakan berapa nilai Fx-nya, berapa nilai Fy-nya, berapa sudut tetanya kalau seandainya tidak diketahui. Nah, ini kita akan mencari berapa Fx dan Fy. Pendekatan yang kita gunakan menggunakan konsep matematika. Untuk vektor itu dilambangkan dengan garis yang ujungnya memiliki atau diberi tanda panah. Ini artinya vektornya itu mengarah ke sana. Nah, ini ya. Jadi meski vektornya itu dipindah, asal tidak merubah nilai dan arahnya, maknanya bakal tetap sama. Seperti ini. F-nya itu tetap di sini. Lalu Fx-nya itu tetap di sini dan Fy-nya kita pindah menjadi di sini. Nah, ini kan panjangnya dan arahnya itu sama ya. Selanjutnya, untuk sudutnya sendiri juga kita samakan. Sudut theta. Dalam matematika itu ada istilah sin, cos, dan tangen satu sudut tertentu. Nilai sin satu sudut itu berapa nilainya? Itu bisa dihitung. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Kita misalkan dulu bahwa ini bidang miring. F ini adalah bidang miringnya dari sudut theta. Kemudian ini Fy adalah bagian depannya dari sudut theta. Lalu Fx-nya ini
adalah bagian miring dari sudut theta. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam matematika itu ada istilah sin theta. Sin theta itu adalah hasil bagi antara bagian depan dengan bagian miring. Bagian depannya itu siapa? Depannya itu FY. Terus kalau mi-nya, mi itu F. Jadi FY per F. Lalu yang kedua ada sin cos theta. Cos theta ini adalah hasil bagi dari sa mi. Sa-nya itu samping, lalu mi-nya itu miring. Sa-nya itu fx, lalu mi-nya itu f. Lalu yang terakhir itu ada tangan. Tangan itu hasil bagi dari sa. Jadi D-nya itu depan atau fy, sa-nya itu samping atau fx. Nah, ini agar mudah untuk dihafalkan. Jadi bisa dilihat sin itu demi, kalau cos itu sami, dan tan itu desa. Nah, lalu dari sini ya, kembali lagi tadi kita mau mencari fx dan fy. Sin theta adalah fy per f, maka bisa kita peroleh fy itu nilainya sama dengan f dikali sin theta. Lalu kalau yang cos itu kita hitung fx sama dengan f cos theta. Lalu tangan ini untuk apa? Tangan ini biasanya digunakan untuk menentukan berapa sudut tetanya. Jika dalam soal tetanya tidak diketahui, tetapi fx dan fy-nya diketahui. Nah, untuk kali ini kita fokuskan mencari berapa fx dan berapa fy. Nah, sudah dari sini sekarang kita tahu kenapa. Oh, kenapa fx-nya sama dengan f cos theta. Nah, lalu kenapa fy-nya itu sama dengan f sin theta. Latar belakangnya itu dari sini ya kira-kira. Selanjutnya, untuk bisa mengerjakan soal semacam ini, kita harus punya modal tabel sudut istimewa. Nah, seperti ini contoh tabelnya. Bisa diperhatikan, ini misalnya ya, sudut 30 derajat. Sin 30 derajat itu 1/2. Terus kalau cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Dan seterusnya. Kalian perhatikan saja nilai-nilai dalam tabel. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Lalu kita akan lanjut dengan mencoba contoh soal. Contoh soal. Seperti tadi ya. Ada gaya F dengan garis bantu Y dan X memiliki sudut theta 60 derajat. Kemudian ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y seperti tadi. Fx dan Fy. Nah, terus ada pertanyaan nih. Tentukan besar vektor gaya ke arah sumbu X dan sumbu Y jika nilai F sama dengan 40 Newton. Ini maksudnya
tentukan besar vektor gaya ke arah sumbu fx dan fy. Itu komponen vektor setelah diuraikan dari f ini menjadi fx dan fy kalau gayanya adalah 40 Newton. Diketahui F 40 Newton, sudutnya 60 derajat. Ditanya Fx dan Fy. Penyelesaiannya kita mulai dari sumbu X. Sebelum itu kita harus tahu ini cos 60 derajat itu berapa. Tabel tadi telah menunjukkan bahwa cos 60 derajat itu 1/2. F cos theta 40 cos 60 derajat. Jadinya 40 dikali 1/2. Hasilnya 20 Newton. Lalu kita lanjut ke sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y itu yang dicari adalah sin. F sin theta 40 sin 60 derajat. Sinnya berapa? Sin itu 1/2 akar 3. Sin dari 60 derajat. Jadi 40 kali 1/2 akar 3. Hasilnya 20/3 Newton. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya ada soal disuruh menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan thank you.